Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh tak ada ungkapan yang pantas terucap dari dua bibir lemah ini selain banyak memuji kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya kenikmatan menjadi sempurna, yang dengannya kesehatan menjadi terasa, yang dengannya keimanan dalam dada menjadi nikmat paling mulia yang kita rasa. Dan tiada nasihat paling mulia yang disampaikan di hari berbahagia ini selain nasihat untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Karena hanya dengan ketakwaanlah yang akan mampu menampaikan dan memberikan kita kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia terlebih kebahagiaan di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami masalah. Hal ini pun Allah pertegas dalam surat Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Yang di 3 ayat sebelumnya Allah pun bersumpah, yang menurut para ulama hal ini untuk mempertegas bahwa manusia ketika menghadapi masalah di bumi ini itu berhukum pasti. Bahkan manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak luput dari masalah. Manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah terkena masalah, karena fitrah bagi manusia yang hidup di dunia, baik muslim maupun non-muslim, pasti akan menghadapi masalah. Namun juga bukan manusia yang baik yang suka mencari-cari dan membuat-buat masalah. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang yang beriman, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru, tetapi bagaimana kita agar bisa mengubah masalah menjadi anugerah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar masalah yang pasti kita akan hadapi bisa dirubah menjadi anugerah. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Seorang ulama bernama Abdul Malik Al-Qasim menulis sebuah kitab yang berjudul Arba'in Qawaid fi Hilil Masyakil, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 40 cara jitu untuk mengubah masalah menjadi anugerah. Namun pada kesempatan yang singkat ini, izinkan khotib akan mengupas 3 cara mengubah masalah menjadi anugerah. Yang pertama, dahulukan positive thinking, dahulukan husnudzon, dahulukan optimisme. Terkadang manusia ketika berjumpa dengan masalah, ketika hendak keluar, ada hajat yang mungkin yang harus dia hadapi, yang harus ia lakukan, ketika keluar rumah kemudian tiba-tiba ban kendaraan bocor, ketika hendak keluar rumah tiba-tiba turun hujan lebat, ketika dalam usahanya menemukan kegagalan, menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, terkadang yang didahulukan adalah pesimisnya, sehingga terucap kata-kata habis sudah, tamat riwayat saya, kiamat dan sebagainya. Terkadang yang didahulukan adalah sifat pesimisnya, negatif thinkingnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan, wa fi riwayah
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu fa'lal hasan, bahwasanya Nabi suka dengan sifat optimisme. Jadi hadapilah masalah seberat apapun dengan optimisme. Hadirin rahmati Allah, ketika kita berjumpa dengan kegagalan, katakanlah bahwa itu adalah kesuksesan yang tertunda. Orang bijak mengatakan orang sukses adalah orang yang mampu menghimpun 100 kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Di Malaysia ada seorang yang ketika berusaha, yang ketika berjuang selalu menghadapi masalah, selalu menghadapi dengan kegagalan, sehingga dia menulis sebuah buku dan menjadi bestseller di sana. Bukan hanya di negeri Malaysia, menjadi bestseller di negeri, bahkan di dunia internasional dengan judul Berani Gagal. Hadirin rahmatullah, yang harus kita tanamkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan masalah kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah mengukur dan menakar bahwa masalah yang ditimpakan akan selalu berada dalam ambang batas kesanggupannya, maka optimislah. Yang kedua, gali hikmah di balik masalah. Yakinlah bahwa setiap masalah yang ditimpakan akan selalu ada kebaikan yang didapatkan, baik kebaikan bersifat duniawi untuk kehidupan dunia kita, atau kebaikan yang bersifat ukhrawi untuk kehebatan dan kebaikan akhirat kita. Betapa banyak orang yang tertimpa masalah menjadikan dirinya lebih dewasa dalam bersikap, lebih bijak dalam bertindak. Betapa banyak orang yang ketika tertimpa masalah menjadikan dirinya lebih dekat lagi dengan Allah, sehingga dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Bisa jadi Allah rindu dengan kita. Allah rindu dengan seorang hamba yang dulu dekat dengan Allah, namun karena kesibukan duniawinya dia semakin jauh dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah hadirkan masalah dalam kehidupannya agar ia kembali dekat dengan Allah, sehingga dia mengangkat kedua tangan dan berdoa agar dijauhkan dari masalah. Padahal ketika seorang berdoa, sejatinya dia sedang beribadah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Bukankah orang yang beribadah mengundang pahala? Betapa banyak orang yang ketika tertimpa masalah menjadikan dirinya lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak beristighfar kepada Allah, lebih banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah itu menjadi ladang amal baginya? Betapa banyak orang ketika tertimpa masalah memperbanyak ibadah salatnya. Bukan hanya wajib dilakukan berjamaah di masjid, ibadah salat sunat pun tak terlihat ia ditinggalkan. Baik pagi, siang, bahkan malam, tak luput salat sunat dikerjakan baginya. Maka itu merupakan ladang amal baginya. Betapa banyak orang ketika tertimpa masalah memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah. Bukankah itu menjadi mendulang pahala baginya? Ketika seorang ditimpa dengan sakit, ketika seseorang ditimpa ekonomi yang pailit, kemudian dia bersabar, bukankah orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 10 berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Namun yang harus kita pahami di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan masalah dalam diri seorang muslim, bukan hanya untuk menambah pahala, namun juga untuk mengurangi dosa. Dalam banyak hadis, salah satunya dari hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'mina hatta syaukati yusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah au khutan anhu biha anhu khati'ah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa masalah, ditimpa ujian, bahkan hanya sekedar tertusuk duri sekalipun, melainkan dengan hal itu Allah mencatat satu kebaikan, dan dengan hal itu Allah menggugurkan dosa kesalahannya. Jadi galilah hikmah di balik masalah,
pasti ada kebaikan di balik masalah untuk menambah pahala kita dan mengurangi dosa kesalahan kita. Yang terakhir, habis gelap terbitlah terang. Ketika masalah itu datang dan bertambah berat, yakinlah akan firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Biasanya kemudahan itu datang ketika masalah sudah sampai pada ambang batas puncaknya. Ketika seorang diuji dengan sakit dan bertambah parah sehingga menyebabkan dirinya merenggang nyawanya, bisa jadi itu adalah merupakan kemudahan baginya sehingga dia tidak lagi merasakan sakit dan harapannya dia mendapatkan kenikmatan dari ujian yang telah Allah berikan, mendapatkan pahala dan kenikmatan dari apa yang telah Allah sediakan. Namun yang harus dipahami di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan itu hukumnya pasti, tidak melulu bersifat yang sesuatu bisa ditangkap oleh panca indera. Ketika sembuh dari sakitnya, ya itu kemudahan. Ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah atas kesulitan ekonominya, ya itu kemudahan. Tetapi terkadang Allah memberikan kemudahan itu berupa sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera, berupa yang bersifat abstrak. Mungkin ia masih diuji dengan sakitnya, tetapi Allah berikan kemudahan berupa sifat sabar, yang dengannya walaupun seberat apapun ujian yang ditimpakan akan terasa ringan dirasakan. Terkadang Allah memberikan kemudahan berupa sifat qanaah, yang walaupun masih diuji dengan ekonomi yang pailit, tetapi dengan sifat qanaahnya ia nerimo ing pandum, menerima dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita dengan izin Allah bisa merubah masalah menjadi anugerah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amanah fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minad dunya ila yaumil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan Mustafa aminul karim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعز السعداء والنصر على الأعداء اللهم اجعلنا هادين المهتدين غير الضال ولا مضل سلما لأوليائك وعدوا لحبك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعز السعداء والنصر على الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لي وذكركم واسألوا على ويأتيكم ولذكر أكبر أقيموا الصلاة